Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang model ekonometrika dinamik sebagai materi awal dari perkuliahan ekonometrika lanjutan. Jadi yang membedakan dengan apa yang sudah kalian pelajari semester lalu adalah pada ekonometrika dinamik ini kalian membentuk hubungan sebab akibat dari antar variabel ya berdasarkan data deret waktu. Masih tetap dengan konsep regresi, cuman regresi yang dipakai adalah regresi deret waktu. Jadi beda dengan analisis deret waktu yang kalian pelajari di mata kuliah yang lain. Di sini fokus kita tetap pada hubungan sebab akibat antar dua atau lebih variabel deret waktu. Kalau di analisis deret waktu kan hanya tentang satu variabel dan bagaimana dia berperilaku seiring waktu. Ya, di sini asumsinya tapi hubungan sebab akibat tadi adalah tidak terjadi secara instan. Jadi perubahan satu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain itu efeknya tidak langsung. Ya, butuh waktu sampai efek itu terjadi sepenuhnya. Jadi perubahan salah satu, misalkan perubahan pada X itu akan mempengaruhi Y juga ikut berubah, tapi perubahannya proses ya, tidak terjadi secara bertahap, tidak langsung. Jadi nanti seringnya di model ekonometrika dinamik ini kalian akan berhadapan dengan sifat variabel penjelas yang mempengaruhi Y, variabel respon itu di mana Y-nya diamati sekarang ya, penjelasnya itu biasanya sudah terjadi di beberapa periode waktu sebelumnya. Jadi Y yang sekarang dipengaruhi oleh X yang terjadi beberapa waktu sebelum, atau bahasa deret waktunya adalah time lag, X time lag. Oke. Contoh yang saya berikan, contoh pertama di sini adalah variabel pendapatan dan konsumsi. Jadi sudah ada teori betul memang bahwa konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Cuman pada semester lalu kita membentuk fungsi pendapatan, fungsi konsumsi ya, konsumsi sebagai fungsi dari pendapatan itu dengan data cross section, di mana pengamatan kita adalah individu-individu yang diamati pada satu periode waktu. Nah, akan lebih realistis jika di sini perubahan pendapatan terhadap konsumsi itu diamati pada data deret waktu, sehingga perubahan perilaku, misalkan ini ceritanya pendapatan naik 1000, konsumsi juga akan naik ya. Tidak akan lebih dari 1000, tapi sudah ada ini teorinya. Masih ada spare yang dia simpan untuk saving mungkin ya. Itu bahasanya adalah marginal propensity to consume, ukuran MPC ya dari teori pendapatan, teori konsumsi. Nah, nanti di sini dengan data deret waktu, efeknya ini tidak secara langsung. Konsumsi naik, tapi naiknya nggak saat itu juga ya. Ketika terjadi kenaikan pendapatan, konsumsi akan naik, tapi sedikit-sedikit naik. Sampai pada periode waktu tertentu, kenaikannya itu semakin lama semakin kecil dan berhenti, tidak akan naik lagi, stabil bahasa kita. Ya, jadi di sini dengan konsep dinamis, MPC pada bulan pertama setelah kenaikan ya berbeda dengan MPC pada bulan kedua setelah kenaikan dan seterusnya. Nah, nanti setelah sudah kenaikannya 1000, naiknya awalnya mungkin cuma 750, itu naik sedikit lagi lah. Kalau sudah kenaikan konsumsinya sudah mendekati 1000, ya dia pasti berhenti, tidak akan naik lagi konsumsinya. Bulan-bulan selanjutnya ya akan tetap seperti itu, tidak akan terjadi lagi perubahan. Nah, nanti di sini asumsinya MPC akan semakin kecil seiring waktu. Contoh yang kedua adalah contoh mengenai kenaikan suku bunga yang diharapkan mempengaruhi peredaran uang. Ya, di sini sama seperti kenaikan pendapatan tadi. Tapi di sini lebih ke arah ekonomi makro ya. Ketika Bank Indonesia misalkan mengumumkan bahwa ada suku bunga, kenaikan suku bunga, yang harapannya dengan kenaikan suku bunga ini orang lebih hati-hati dalam mengeluarkan
dalam mengkonsumsi, ya, mereka akan lebih mudah lebih suka menyimpan, ya. Dengan menyimpan harapannya akan lebih tinggi returnnya, ya, akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi daripada ketika dia melakukan usaha dengan cara kredit. Karena dengan kredit uang beredar semakin banyak. Kalau suku bunga tinggi, ya berarti dia mengembalikannya semakin tinggi, ya semakin besar yang harus dia kembalikan. Nah, dengan kenaikan suku bunga ini tadi, harapan BI adalah uang lebih banyak disimpan daripada beredar di perekonomian, ya. Tapi itu pun ya butuh waktu, ya. Jadi suku bunga yang tadi hubungannya dengan aktivitas menyimpan atau aktivitas meminjam, ya, yang arahnya akan mempengaruhi peredaran uang, tidak akan langsung terjadi, ya. Jika harapannya mengurangi uang beredar, suku bunga naik mengurangi uang beredar, dia butuh waktu. Beberapa bulan setelah kenaikan suku bunga baru peredaran uang itu berkurang seperti yang direncanakan. Target ini istilahnya. Jadi peredaran uang ini pastinya ada target sampai seberapa turunnya yang direncanakan oleh BI. Mereka sudah melakukan perhitungan-perhitungan dengan kenaikan sekian persen suku bunga, ya nanti akan diharapkan terjadi penurunan peredaran uang, pengurangan peredaran uang. Nah, lag atau selisih waktu antara perubahan satu variabel terhadap efek yang berefek pada perubahan variabel lain, ya itu sangat masuk akal karena perilaku manusia memang secara psikologis, ya, butuh penyesuaian pada perubahan apapun. Dia membutuhkan rencana atau strategi baru dalam menghadapi perubahan, misalkan ini perusahaan, ya, sehubungan dengan teknologi mungkin. Ya, jika ada perubahan, biasanya orang nanti akan mencoba melakukan inovasi-inovasi, ya, dengan teknik wait and see, bagaimana ini akan terjadi selanjutnya, sehingga dengan ketika sudah dianggap tepat waktunya, dia baru menyesuaikan diri, ya. Atau juga hubungannya dengan institusional. Jadi di perusahaan manapun pasti ada yang dinamakan dengan kontrak, ya. Jadi kontrak kerja itu biasanya ada batasan waktu minimum, sesuatu itu harus berlaku, sehingga ketika terjadi ada perubahan, ya dia nggak bisa langsung karena harus sesuai kontrak itu dulu, baru setelah kontrak itu selesai perubahan dilakukan. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas dua tipe model dinamik. Yang pertama, model distributed lag, ya. Di sini nanti unsur lagnya, unsur T minus, ya, T-1, T-2 dan seterusnya itu ada pada variabel penjelas atau pada variabel X. Sedangkan unsur lag yang ada di variabel Y, variabel respon, variabel terikat, itu bisa juga terjadi yang didasarkan pada model auto regresif. Jadi bentuknya seperti ini kira-kira, ya. Di ruas kanan ada XT, X-1 sampai XT-S, ya seperlunya, ya, dengan asumsi seberapa seberapa lama X itu masih mempengaruhi, mundur berapa lama X itu masih mempengaruhi. Yang ini variabel lagnya itu ada pada ruas kanan memuat Y T-1. Oke. Untuk distributed lag sekarang. Nah, di sini diasumsikan seperti tadi, contoh yang konsumsi itu tadi, ya. Misalkan pada satu waktu terjadi perubahan pendapatan. Ya, misalkan kejadiannya itu terjadi pada T-P. Di sini teorinya dibutuhkan beberapa periode waktu agar perubahan X sepenuhnya terjadi, ya, sepenuhnya mempengaruhi Y, ya. Pendapatannya naik pada waktu T-P. Nanti setelah terjadi kenaikan pendapatan, ya berarti di waktu yang sama mungkin terjadi perubahan tapi tidak banyak. Nanti ada lagi perubahan, berubah lagi sampai pada waktu T ini tetap masih terjadi perubahan tapi tidak sama perubahannya itu. Nah, nanti setelah periode waktu setelah T
tidak ada lagi yang berubah, berarti di situ asumsinya sudah terjadi atau sudah terakumulasi sepenuhnya. Ini contoh bentuknya. Jadi seolah-olah nanti dianggap ini terjadi perubahan, ya, nanti efeknya sebesar beta P terhadap Y. Yang di depan ini waktunya lebih maju lagi, ya, efeknya beta 2 dan seterusnya. Saya pakai angka di belakang ini. Asumsikan ya, misalkan seseorang ya mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp200.000. Jadi asumsinya ini terjadi mulai T gitu misalkan. Pada saat itu juga dia akan menaikkan konsumsinya menjadi 80.000. Jadi rumusan yang kita pelajari itu adalah efek marginal, jadi MPC tadi itu bunyinya delta Y per delta X. Katakan ini tadi terjadi di saat yang sama ketika perubahan 200.000 ini terjadi. Ya, jadi kamu lihat, ini yang saya maksud dengan marginal propensity yang terjadi saat itu. Propensity to consume yang terjadi saat itu juga. Kan tidak sepenuhnya ya. Uang pendapatannya naik 200.000, dia hanya menaikkan konsumsinya Rp80.000. Oke. Jadi MPC-nya hanya 0,4. Kemudian di bulan berikutnya jalan, diamati bahwa oke, pendapatan ini tetap tidak ada perubahan lagi. Ini permanen kan ceritanya. Kenaikannya permanen, berarti bulan berikutnya juga pendapatannya itu masih bertambah. Bukan bertambah dari yang sebelumnya loh ya. Nah, jadi kenaikan 200.000 ini sebenarnya sudah terjadi di T. Tapi bulan depannya juga masih dia terima uang ini ya. Nah, misalkan saya pakai contoh angka aja deh. Bulan ke T, ini T-1, gajinya misalkan 800.000. Bulan ke T 1 juta, berarti kan nambah ya, nambah 200.000 ini tadi. Di T plus 1 juga masih 1 juta. Ini arti dari kata permanen. Oke. Cuman ketika naik di sini, Y-nya naik 1 juta di sini, dia melakukan perubahan konsumsi hanya 80.000. Kenaikannya hanya 80.000, padahal di sini perubahannya 200.000. Berarti kan masih ada pendapatan yang lebih yang belum dia habiskan untuk konsumsi. Nah, itu dia lakukan bulan berikutnya, ya. Jadi 1 bulan berikutnya dengan menganggap pendapatannya ini tadi nggak ada perubahan, ya, nggak turun lagi gitu maksudnya, ya. Dari 800.000 dapat 1 juta, bulan depannya tetap 1 juta, nggak akan balik ke 800.000. Dia mulai mantap untuk menaikkan lagi konsumsinya. Kali ini naik Rp60.000 ya. Jadi kalau dibuat persentasenya seperti tadi, ya ini saya buat X-1 karena ini sudah 1 bulan berikutnya ya. Jadi anggapannya ini sudah terjadi bulan lalu ya. 200.000 ini sudah terjadi bulan lalu. Bulan ini dia menaikkan pendapat konsumsinya sebesar 60. Jadi MPC-nya 0,3. Nah, bulan depannya lagi berarti sudah selisih 2 bulan dari kenaikan yang dari 800.000 ke 1 juta itu tadi. Dia merubah ya, jadi menambah lagi konsumsinya menjadi Rp40.000. Nah, di sini akhirnya secara total ya dia menaikkan konsumsi langsung 80.000 saat itu juga. Bulan depannya konsumsinya dinaikkan 60.000, bulan depannya lagi konsumsinya dinaikkan 40.000. Secara total dia sudah merubah konsumsi 180.000, tapi itu terjadi bertahap, tidak langsung, ya. Jadi sisanya masih ada 20.000 kan di sini, biasanya dipakai untuk saving. Nah, di sini kalau mau dilihat secara umum tanpa indeks waktu, ya ini yang kita pakai. Jadi perubahan Y secara akumulatif adalah 180.000 yang, sorry ini kebanyakan 0 ya, nolnya bisa dicoret, saya coret aja. Jadi di sini yang kebanyakan 0. Yang terjadi adalah secara akumulatif perubahan konsumsinya itu 180 akibat perubahan pendapatan Rp200.000. Di beta secara akumulatif MPC secara akumulatif besarnya di sini 0,9. Nah, model ini ya kalau saya tuliskan dalam bentuk persamaan, gini bunyinya.
Jadi yang tadi 0,4 ini yang langsung, 0,3 1 bulan setelahnya, 0,2 ini bulan yang terakhir, yang ini ya, 2 bulan setelahnya, terus habis itu sudah, tidak ada perubahan lagi. Inilah yang disebut dengan model distributed lag. Ya, dimana beta 0 itu yang ini, beta 0, beta 1, beta 2 besarannya itu kita anggap sebagai efek perubahan jangka panjang atau efek perubahan akumulatif. Yang besarannya di sini 0,9. Oke. Nah, ini secara umum bentuk model distributed lag ya. Jadi Y dipengaruhi oleh XT maupun XT lag ya. Di sini time lag-nya saya asumsikan sampai mundur P periode sebelumnya. Yang beta 0 disebut sebagai efek jangka pendek karena dia langsung ya, impact-nya itu langsung, impact multiplier saat itu juga. Sedangkan yang seperti beta 1 ya, beta 0 dan beta 1 ini kalau dijumlah itu disebut efek interim atau intermediate, akumulasi ya, satu periode sebelumnya. Demikian pula dengan saya menjumlah beta 1, beta 0, beta 1 plus beta 2 ini juga masih efek intermediate tapi sudah terakumulasi 2 periode. Nah, kalau kita jumlah semua sampai beta yang ke P, ini adalah akumulasi efek P periode sebelum. Jika asumsinya XT yang mempengaruhi Y ini berhenti di sini, tidak mundur lagi, maka akumulasi inilah yang disebut dengan efek jangka panjang, efek total atau efek jangka panjang. Ya. Jadi kalau kita punya model seperti ini, efek jangka panjangnya itu adalah jumlah dari seluruh beta, mulai beta 0 yang merepresentasikan efek jangka pendek, ya, efek yang terakumulasi sampai dengan beta yang beta P, efek terakhir, ya, efek terakhir. Jadi mulai 0 sampai P jumlahnya. Di total jumlah seluruh beta mulai 0 sampai P ini disebut sebagai efek jangka panjang, efek total, atau juga disebut juga sebagai long run equilibrium efek. Nah, berlaku juga ini. Efek jangka panjang tadi itu ada dua cara mendefinisikannya. Yang pertama ya kita langsung pakai summation tadi itu. Jadi I-nya mulai 0 sampai P. Atau bisa juga menggunakan pendekatan bahwa in the long run, dalam jangka panjang, ya, variabel apapun yang menggunakan indeks waktu itu dianggap tidak berubah, dianggap sama semua, sudah stasioner ya bahasanya di analisis deret waktu itu. Jadi XT, XT-1, XT-2 sampai dengan XT-P dianggap variabel yang sama. Tidak ada lagi perubahan yang diidentifikasi dengan indeks T di sini. Notasinya diberi tanda bintang. Anggapannya semua sama, diberi tanda bintang. Tidak perlu didiferensiasi, tidak perlu dibedakan berdasarkan kapan terjadinya. Sehingga model kalian tadi semua diganti ini. Ya, nah, T-nya ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, langsung X bintang. Nah, ketika ini di belakang parameter, walaupun parameternya beda-beda, variabel di belakangnya sama ya, secara persamaan matematis ya kita nggak bisa membedakan seperti ini, bisa kita rubah bentuknya menjadi ya beta 0 plus beta 1 plus beta 2 sampai dengan beta P ini bisa kita jumlah secara bersamaan, belakangnya menggunakan X bintang gitu kan ya. Jadi secara matematis akhirnya inilah yang disebut sebagai efek jangka panjang. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Sigma beta I itulah efek jangka panjang. Nah, cuman masalahnya karena kita menggunakan itu tadi time lag ya, XT, XT-1, XT-2 sampai XT-P yang secara sifat deret waktu bisa jadi ini saling terkait. Ya, XT dipengaruhi oleh XT-1, XT-1 dipengaruhi oleh XT-2 dan seterusnya. Nah, kalau ini muncul di ruas kanan dari suatu persamaan secara bersama-sama, ya, XT-1 mempengaruhi XT, XT-2 mempengaruhi XT-1, ya itu adalah masalah multikolonialitas. Jadi ada hubungan linier antara
antar X-nya. Ya, kebetulan di sini antar X bunyinya antar time lag ya. Nah, itu yang pertama, ada multikolaritas. Yang kedua, kita nggak tahu ini sampai berapa mundurnya. Time lag yang kita pakai itu sampai berapa. Bisa saja kita mundur sebanyak-banyaknya, tapi kalau itu yang kita lakukan, kita akan kehilangan banyak derajat bebas, terutama kalau waktunya nggak banyak. Derajat waktu yang kita punya ukurannya tidak besar. Jadi ini masalah ketika kita menggunakan MKT ya, multikolaritas, kehilangan terlalu banyak derajat bebas, mundur P-nya sampai kapan, itu juga belum menjadi masalah. Untuk mengatasinya digunakan transformasi Coik di sini ya. Khusus untuk model distributed lag, kita masalah ketidaktahuan sampai berapa lag yang kita pakai, berapa time lag yang kita pakai, kita bisa menggunakan model infinite. Jadi distributed lag-nya ini tidak berhenti sampai tak hingga. Tapi diasumsikan semakin ke belakang beta ini semakin kecil. Alasannya, ya, semakin lama perubahan itu terjadi, ya, efek terbesar itu kan ketika terjadi perubahannya saat itu juga efeknya besar. Tapi ketika sudah mulai berlalu waktunya, efek itu walaupun masih ada, tapi sudah berkurang pengaruhnya, ya, dan seterusnya. Ini alamiah, ya. Jika terjadi perubahan, maka perubahan efek terbesar itu saat itu juga lama-kelamaan akan berkurang efeknya, bahkan suatu saat sudah dilupakan, ya, sudah stabil, sudah dilupakan. Nah, di sini asumsi itu diakomodasi dengan mendefinisikan beta I itu sebagai deret geometris yang menurun seiring waktu. Ya, jadi beta 0 ini dianggap sebagai nilai awal. Kemudian ada lambda pangkat I sebagai pengali, di mana lambda ini nilainya di antara 0 sampai 1. Ya, otomatis beta 1 lebih besar dari beta 2 nanti. Karena beta 1 mendefinisikannya beta 0 kali lambda, beta 2 nanti didefinisikan beta 0 kali lambda kuadrat, beta 3 beta 0 kali lambda pangkat 3 dan seterusnya. Ya, jadi seperti ini. Nih. Beta 0 lambda pangkat 0 ya beta 0 saja. Beta 1 lambda pangkat 1, beta 2 lambda kuadrat. Besarannya karena lambda ini terletak di antara 0 sampai 1 ini menurun terus. Ya, menurun terus. Jadi ini konsep transformasi Coik, jadi dipakai untuk mengatasi P tak hingga itu pakai aja sampai P yang tidak tahu berapa berhentinya, kapan berhentinya, pakai tak hingga sampai tak hingga. Tapi dengan asumsi beta ini menurun secara geometri. Bentuknya adalah beta 0 kali lambda pangkat I. Kemudian ya, ini kita lakukan transformasi ya. Ini bentuk yang tadi. Ini bentuk yang tadi. Ini bentuk yang kedua, di mana bentuk kedua ini sebenarnya adalah Y yang sama, hanya mundur T-nya satu periode. Jadi ini YT-1. Ini sama, tetap X-nya saya mundurkan T-1. Ini sama, ini T-2. Ini T-3 dan seterusnya. Kalau diamati, ya, ini sama dengan ini, hanya saja di atas ini lambdanya pangkat 1, di sini pangkat 0. Agar sama, perlu dikalikan lambda. Kenapa harus sama? Ini nanti akan kita eliminasi. Jadi ada bentuk-bentuk yang perlu bisa kita eliminasi. Ya, harapannya kita ingin menduga parameter-parameter ini tanpa menggunakan terlalu banyak time lag. Jadi time lag yang ada itu coba disederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan kita bisa mempelajari strukturnya. Ini kalau saya mundurkan 1, ada kesamaan ya. Cuman selisih lambda pangkat 1 antara bentuk yang di sini dengan yang di sini. Untuk itu dikalikan dengan lambda. Akhirnya jadinya seperti ini. Ya, alfa kali lambda. Ini jadi beta 0 lambda pangkat 1 X-1. Beta 1 lambda kuadrat Xt pangkat 2 Xt-2. Beta 2 lambda pangkat 3 Xt-3. Oke.
Nah, di situ saya bisa melakukan eliminasi ya dengan cara mengurangi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Ada banyak suku yang sama pada persamaan bintang 1 dengan bintang 2 itu. Ya, yang ini misalkan akan sama dengan yang ini. Nah, yang kedua ini akan sama dengan ini. Dan seterusnya, sehingga suku time lag itu hilang semua. Ini hilang semua, suku time lag hilang semua. Yang ada hanya xt di ruas kanan dengan alfa di sini dan lambda alfa di sini yang masih bisa kita olah lagi. Ya, pengurangan itu akan menghasilkan yt minus lambda yt min 1 di ruas kiri. Di ruas kanan hasilnya adalah alfa min lambda alfa yang kita sederhanakan menjadi bentuk ini. Alfa min alfa lambda. Oke. Dan ini saja. Yang lain-lain itu sudah tercoret. Jadi hanya tersisa beta 0 xt. Lambda pangkat 0 itu kan 1. Hanya tersisa beta 0 xt. Ini hasilnya. Sedangkan suku galat ya nanti walaupun bentuknya seperti ini nanti akan kita ganti dengan suku galat yang baru. Ya, VT gitu misalkan. Ya. Jadi akhirnya ini kita sederhanakan. Yang tadi YT min lambda YT min 1 ini dibawa ke kanan, dibawa ke ruas kanan. Jadi di sini perubahannya kalian lihat ini. Ya. Sedangkan yang asli di ruas kanan ini tetap ada di depan. Nah, ini yang disebut dengan model hasil transformasi koik ya. Asalnya dari distributed lag. Jadi model distributed lag ketika dilakukan transformasi koik yang mengasumsikan efek beta itu menurun seiring waktu ya dengan bentuk deret geometri beta 0 lambda pangkat i, maka transformasi ini akan menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, bentuk inilah yang dipakai untuk menduga parameter. Nah, di sini kita tidak lagi berhadapan dengan masalah multikolonaritas yang X-nya banyak tadi. Xt, Xt-1, Xt-2 takutnya berkorelasi, tidak lagi ada di sini. Kemudian, kita juga tidak terlalu banyak kehilangan derajat bebas. Karena akhirnya yang dipakai sebagai lag hanya satu di sini, time lag 1 di sini. Ya. Nah, bentuk ini oke, sudah beres untuk pendugaan dengan metode kuadrat terkecil. Nanti ya kita akan memperoleh efek langsung. Efek langsung itu ingat tadi adalah efek yang beta yang ketika perubahannya terjadi saat itu ya efeknya saat itu juga. Berarti di sini kita lihatnya parameter yang berhubungan dengan xt yang mempengaruhi YT, T-nya sama. Nah, ini beta 0. Sedangkan efek jangka panjang itu kita terapkan konsep yang sama, di mana YT sama dengan YT min 1 sama dengan Y bintang, kamu substitusikan di sini. Di sini Y bintang, di sini Y bintang. Ya, hasilnya ini balik ke ruas kiri, jadi seperti ini. Ya, Y bintang, sama kan? Ini saya bawa ke kiri sehingga menghasilkan 1 min lambda Y bintang. Yang ruas kanan ini tetap. Nah, supaya yang di kiri jadi Y bintang saja, semua saya bagi 1 min lambda. Oke, 1 min lambda tinggal Y bintang. Ini 1 min lambda dibagi tinggal alfa saja. Ini dibagi 1 min lambda, bunyinya seperti ini, xt. Ketika hanya beta 0 saja, kita lihatnya dari model yang masih mengandung unsur YT-1 di ruas kanan, itu efek langsung. Nah, ketika sudah disederhanakan, dengan asumsi sudah tidak ada lagi perbedaan YT-1, kita pakai Y bintang saja, yang berhubungan dengan XT adalah beta 0 per 1 min lambda. Inilah yang disebut dengan efek jangka panjang. Jadi jangka panjang itu efek yang atau parameter yang berhubungan dengan X setelah kita menganalisis dengan menggunakan variabel yang tidak lagi berfluktuasi terhadap waktu. Ya. Oke, jadi itu tadi yang
jangka pendeknya beta 0, jangka panjangnya beta 0 per 1 min lambda. Jadi nanti transformasi yang tadi kita lakukan sebenarnya merubah model distributed lag menjadi model autoregresif, karena autoregresif tadi konsepnya kan menggunakan Y time lag. Gak apa-apa, jadi model ini nanti yang kita pakai dengan MKT, tapi hasilnya kita pakai untuk menduga parameter model awal. Ya, ini contoh aplikasinya. Model awal ya model distributed lag, jadi kita kembalikan ke model distributed lag. Oke. Ini contoh aplikasi adalah data, ya sama ya, kita pakai data, anggapnya ini income, ini konsumsi. Ya, notasinya CE dan PDI. Ini model hasil transformasi Coik yang sudah berbentuk autoregresif. Ya, ini model hasil transformasi Coik. Kamu langsung juga dengan MKT menggunakan respon atau variabel terikatnya CE pada time T, prediktornya PDI pada T yang sama, kemudian CE-nya ini diatur supaya yang digunakan adalah time lag. Ya. Jadi ketika diskusi sinkron akan coba saya tunjukkan bagaimana mengatur, memunculkan time lag variabel ini. Oke. Misalkan outputnya seperti ini, ya. Output ini bisa kita baca untuk mendapatkan parameter yang dibutuhkan. Jadi min 10. Min 10 ini adalah parameter yang posisinya di sini. Ya, 27, ini adalah parameter yang posisinya di sini, beta 0 berarti. 0,8 adalah parameter yang berhubungan dengan CET min 1. Ini saya tuliskan lagi di bawah. Ya. Ini model autoregresif yang dipakai untuk membantu kita mendapatkan parameter pada model distributed lag. Jadi diasumsikan seperti tadi, bahwa perubahan pendapatan mempengaruhi konsumsi tapi perlahan-lahan efeknya bertahap. Ya. Di sini yang teridentifikasi pertama adalah lambda. Ya. Dari sini lambda akan kita pakai untuk memboboti beta 0. Ingat tadi, di transformasi Coik itu beta 0, beta 1, beta 2 itu bisa dihitung. Ketika beta 0 kita tahu nanti di sini lambda pangkat 1. Yang beta 2, beta 0, lambda pangkat 2. Jadi dan seterusnya. Dimana ini menunjukkan efek, ya. Kalau di jumlah akan menunjukkan efek intermediate tadi. Ya, 1 periode sebelum secara akumulatif, 2 periode sebelum secara akumulatif. Lambda sudah terdefinisi di sini, sudah diduga sama dengan 0,8497. Beta 0-nya mana? Beta 0 yang berhubungan dengan PDI, 27, sekian ini. Oke, jadi kalau mau melengkapi, ya, ini alfanya dapat min 69, sekian, hasil perhitungan. Ini min 10 ini masih dibagi 1 min lambda topi, di mana lambda topinya sebesar 0,849. Ya. Min 10,742 ini yang intercept dari model yang ini. Oke. Jadi di sini kalau mau mengartikan, ini sudah lengkap kan ya. Beta 0, efek jangka pendek. Itu bisa dibunyikan bahwa 1 unit kenaikan pendapatan konsumsinya naik saat itu 27,18. Saat itu juga. Ya, jangka panjang, ingat jangka panjang rumusnya tadi beta 0 per 1 min lambda. Ya, jadi di sini hitungannya beta 0 yang ada di sini 27, sekian dibagi 1 min lambda. Coba dicek hitungannya sama dengan 180,9 sekian. Jadi kalau 1 unit kenaikan pendapatan secara jangka panjang akan menaikkan konsumsi sekian unit. Kalau ditanya efek interim yang akumulatif ya pada beberapa periode, ya berarti mau nggak mau kita butuh lambda pangkat I. Ya, pada lambdanya tadi sudah kita cek nilainya berasal dari output MKT ya sebesar 0,849 sekian. Jadi di sini bisa kamu hitung akhirnya ya. Beta 0 pangkat lambda, beta 0 lambda pangkat beta 0 kali lambda pangkat 1, beta 0 kali lambda pangkat 2, beta 0 kali lambda pangkat 3 ketika lambdanya ini inputkan saja. Nah, itulah nanti
bunyi dari atau besar dari menduga besaran efek perubahan pendapatan terhadap konsumsi secara akumulatif, ya, mulai saat itu juga sampai 3 periode sebelumnya, ya, sampai sekarang 3 kuartal di sini. Bisa kamu cek berapa nilainya. Nah, model yang berikutnya adalah model autoregresif. Ada dua asumsi sebenarnya. Model ini dibentuk berdasarkan dua macam asumsi. Tergantung kasus. Asumsi mana yang dipakai tergantung kasusnya. Jadi asumsi yang pertama adalah asumsi di mana kita mengatur target. Jadi variabel responnya, variabel terikatnya itu sebenarnya adalah target, bukan pengamatan. Ya, jadi yang teramati itu kadang berbeda dengan target. Ya. Tapi nanti di sini ada mekanisme penyesuaian antara yang menjadi target dengan yang teramati. Nanti namanya model partial adjustment. Ingat-ingat untuk partial adjustment, responnya itu sebenarnya target, bukan data amatan. Tapi ada mekanisme penyesuaian antara target dengan amatan. Tipe yang kedua adalah tipe yang menggunakan asumsi adaptive expectation. Di sini model yang dipakai itu menggunakan konsep variabel penjelas itu sebenarnya nilai harapan atau ekspektasi saja. Ya, kalau ini tadi responnya itu target, ya kalau di sini prediktornya itu sebenarnya harapan saja. Ekspektasi saja. Ekspektasi ini nanti yang dipakai untuk membentuk model, tapi tetap kembali ekspektasi kan tidak tahu kita. Nah, besarnya berapa. Yang kita ketahui adalah realisasinya, hasil amatannya. Sama seperti yang konsep yang pertama, nanti di sini juga ada penyesuaian, konsep mekanisme penyesuaian. Ini saya jelaskan yang pertama. Jadi contoh suplai uang, ya di sini kita pakai. Tapi suplai uang di sini kita jadikan target. Jadi seperti cerita tadi Bank Indonesia menaikkan suku bunga, dia dengan suku bunga yang naik itu sudah menetapkan targetnya nanti suplai uang akan berubah menjadi berapa. Ini targetnya. Padahal yang teramati nanti adalah YT, ya, pada saat T itu ada berapa suplai uangnya dan perbedaannya dengan waktu sebelumnya. Jadi target ini tidak teramati, kita hanya mengamati apa yang terjadi pada YT-1 sampai dengan YT. Itu yang terjadi, ya. Dari sini berusaha dilihat apakah target ini bisa tercapai. Ya. Konsep analisis ketercapaian target berdasarkan selisih pengamatan 2 periode waktu itu dihubungkan dengan bentuk yang seperti ini. Jadi bisa kamu lihat ini YT-1 adalah penyesuaian perbedaan antara yang terjadi sebelum dan sesudah, ya, YT-1 dan YT. Sedangkan yang kanan ada parameter lambda, nanti kita namakan coefficient adjustment lambda itu Y bintang, YT bintang, min YT-1. Ini targetnya. Ya, jadi hafalkan saja ini bentuk ini. Saya tunjukkan interpretasi dari maksud adjustment itu tadi. Jadi coba ketika saya pakai kasus ekstrim, ketika lambdanya sama dengan 0, yang terjadi adalah ruas kanan ini sama dengan 0. Ya, artinya ini. Nah, dengan konsep perubahan suku bunga dan suplai uang, berarti ketika orang masih atau BI masih berhadapan dengan kasus di mana suplai uang di T-1 masih sama dengan yang terjadi di T, ya ini bulan lalu, ini sekarang, ya. Berarti pasar sama sekali tidak mengalami penyesuaian, ya, tidak menyesuaikan terhadap perubahan suku bunga. Suplai uangnya tidak berubah. Nih, tidak terjadi penyesuaian sama sekali terhadap suplai uang akibat perubahan suku bunga. Itu ketika lambdanya 0. Ya. Sebaliknya bagaimana ketika lambdanya 1?
ketika lambda 1, nah, di sini bisa secara matematis kamu lihat, ketika lambda 1, berarti di sini ada bentuk seperti ini. Ini Y bintang min YT min 1. Ini Y bintang pada saat T. Nah, secara tidak langsung, ini kan sama, kita akan temukan bahwa yang teramati di periode T itu adalah targetnya. Ya. Jadi secara matematis, ketika lambda sama dengan 1, maka target terpenuhi seluruhnya. Ketika lambda sama dengan 0, tidak ada penyesuaian sama sekali karena yang terjadi periode kemarin ya masih sama dengan yang terjadi sekarang. Tapi ketika lambdanya 1, yang terjadi sekarang itulah target yang diharapkan. Pada prakteknya di antara, ya. Ini nanti hasilnya mengukur persentase perbedaan antara target dengan realisasinya, ya. Jadi nanti kalau kamu menduga parameter dapatnya lambda, lambda ini pasti nilainya di antara 0 sampai 1, mengukur, ya. Jadi hasilnya nanti adalah mengukur persentase perubahan, persentase perbedaan antara target dan realisasinya. Ya, jadi cuma terrealisasi berapa persen gitu maksudnya, ya. Ini nanti bagaimana menduga parameter dilihat, ya. Jadi dari sini Y bintang itulah yang memiliki bentuk linier. Jadi yang mempunyai hubungan dengan suku bunga suku bunga adalah suplai uang yang menjadi targetnya. Dia punya bentuk linier. Ini kita substitusikan ke sini. Ya, Y sama dengan YT min 1 saya bawa ke ruas kanan, lambda Y bintang min YT min 1 plus galat. Galat harus ada kan kalau memodelkan. Dengan Y bintangnya ini saya substitusi dari persamaan target. Sudah? Dari sini akan terlihat ada, ya, ini semua dikalikan lambda. Sedangkan YT dan YT min 1 dengan lambda YT min 1 di sini, ini koefisiennya 1, yang di sini koefisiennya minus lambda. Sehingga muncul ini. Ya, YT koefisien 1, YT min 1 koefisien 1, YT min 1 koefisien minus lambda. Sedangkan yang ini bebas dari variabel, ada di depan seolah-olah jadi intersect. Lambda kali beta 2x ini di sini, ya, adalah parameter yang berhubungan dengan prediktor. Di prediktor kita tadi suku bunga. Oke, jadi inilah model akhir, ya, bentuknya sih jadi autoregresif karena di ruas kanannya ada YT min 1, X-nya cuma T saja. Tapi bentuk ini berasal dari cerita partial adjustment, di mana yang mempunyai bentuk linier itu adalah target. Dengan hubungan adjustment seperti ini, ya, di mana targetnya ini kita ganti dengan bentuk linier, akhirnya kita memperoleh persamaan terakhir ini yang bisa digunakan untuk menduga parameter. Sama seperti tadi, kalau ingin tahu efek langsung, kamu lihatnya harus ke parameter yang berhubungan dengan XT. Ini adalah efek langsung. Perubahan suku bunga, efek langsungnya terhadap suplai uang itu besarnya lambda beta 2. Efek jangka panjang, analisis dulu. Di mana YT min 1 dianggap variabel yang sama. Kalau ini sama-sama Y bintang dan Y bintang, ini dibawa ke ruas kiri, akhirnya tinggal lambda YT saja yang muncul. Ya. Ini, ya, 1 dan 1-nya kan hilang. Ya, 1 min 1 ini hilang, tinggal lambda Y bintang saja. Ruas kanan tetap. Yang akhirnya lambda itu kita bagi, ya, di ruas kiri maupun kanan. Di ruas kiri tinggal Y bintang saja, ruas kanan interceptnya tinggal beta 1. Ini slope yang XT, efek jangka pendek tadi berubah menjadi beta 2. Nah, beta 2 inilah nanti yang mengukur efek jangka panjang atau long run equilibrium. Ya, kalau jangka pendek masih ada unsur lambda beta 2, jangka panjangnya tinggal beta 2 saja.
Oke. Kalau diamati lagi, ini adalah bentuk target. Tadi kan targetnya kita asumsikan memiliki bentuk linear beta 1 plus beta 2x. Oke. Ya, jadi semua parameter ya ini nanti dipakai untuk menduga parameter dengan menggunakan MKT. Responnya YT, prediktornya YT-1 dan XT. Penduganya nanti ini ya ada 3 intercept secara keseluruhan yang berhubungan dengan YT-1 itu ternyata bunyinya 1 min lambda. Ya, misalkan kamu dapatnya A, ya nanti lambdanya dihitung dari 1 min A. Lambda beta 2 ya, itu mengukur beta 2 bintang. Jadi kalau ingin tahu beta 2 ya disajikan dalam bentuk beta 2 bintang sebagai penduga MKT. Jadi kalau kamu ingin dapat beta 2 yang aslinya masih harus dibagi lambda, gitu ya. Jadi nanti MKT-nya ini masih harus diolah lagi untuk mendapatkan lambda, mendapatkan alfa, beta 1, dan beta 2. Untuk asumsi yang berikutnya adalah asumsi nilai harapan dari respon, ada adaptif, nilai harapan dari variabel penjelas, adaptive expectation. Jadi ini contohnya yang pendapatan tadi, cuman di sini yang kita pakai adalah konsumsi ya pada bulan ini, fungsi dari bukan pendapatan yang terrealisasi, tapi pendapatan yang diharapkan. Ini logis juga. Kita sebagai pelaku ekonomi ya pasti punya perkiraan bahwa bulan ini saya mendapatkan uang sekian. Bulan depan mendapatkan uang sekian. Itu namanya nilai harapan atau ekspektasi dari pendapatan. Sehingga sudah dikira-kira. Nah, kalau bulan depan perkiraan saya bisa dapat income 10 juta, ya saya akan siap-siap konsumsi sebanyak itu. Nah, seperti itu kira-kira ceritanya. Tapi kalau misalkan bulan depan kira-kira saya ada sesuatu yang menyebabkan penurunan pendapatan, ya saya juga harus siap merubah konsumsi. Jadi sangat logis dibentuk konsumsi adalah fungsi dari pendapatan yang diharapkan. Nah, pendapatan yang diharapkan ini nanti dibentuk, bagaimana cara membentuknya kan kita nggak tahu. Ya, belum tahu nilainya berapa, tapi pelaku ekonomi yang logis membentuk nilai harapan pendapatannya saat ini berdasarkan nilai pendapatannya bulan sebelumnya, ya. Berdasarkan pendapatan yang diharapkan bulan sebelumnya. Tapi nanti ya akan disesuaikan dengan realisasinya. Tetap orang harus realistis, tidak hanya berharap saja. Ya, jadi ini bentuknya seperti ini, mirip seperti yang tadi, yang partial adjustment. Saya akan menjelaskan konsepnya di mana ini theta itu adalah koefisien penyesuaiannya. Ketika theta 0, apa yang terjadi? Ya, ketika theta 0, maka ruas kiri ini sama dengan 0. Ya, ruas kiri bunyinya seperti ini. Nah, berarti ketika theta sama dengan 0, ya, nilai harapan yang atau pendapatan yang diharapkan bulan ini itu sama dengan nilai harapan yang diharapkan bulan sebelumnya. Ya, tidak ada penyesuaian. Jadi pelaku ekonomi ini, individu ini berharapnya itu terus dengan besaran yang sama. Dia tidak melihat realitas. Ya, jadi dia selalu menggunakan harapan yang sama. Mempunyai ekspektasi yang tetap, tidak berubah terhadap pendapatannya. Lain halnya jika theta sama dengan 1. Ketika theta sama dengan 1, apa yang terjadi? Ya, XT E, ini kan sama ini. Ini ketika sama dengan theta 1, hasilnya adalah XT yang diharapkan bulan ini minus yang diharapkan bulan sebelumnya. Itu sama dengan realisasi sekarang dikurangi ekspektasi bulan lalu. Ini kan sama, ya. Sehingga akhirnya ketika theta sama dengan 1, inilah pelaku ekonomi yang sifatnya realistis. Jadi harapan akan pendapatannya bulan ini tuh segera menyesuaikan dengan realitas dia dapatnya berapa. Gitu. Jadi ketika saya mengharapkan
awalnya mengharapkan pendapatan saya bulan ini 10 juta, ketika ternyata realitasnya itu pendapatan saya cuma 9 juta ya, saya langsung menganggap udah untuk keputusan secara keputusan nggak pakai yang 10 juta, tapi tetap langsung menyesuaikan dengan realitas yang cuma 9 juta. Oke, nih. Nah, nanti yang punya bentuk linier atau pelaku ekonomi yang yang ada di lapang nanti jarang yang sempurna seperti ini. Nah, ini tetanya itu terletak di antara 0 sampai 1. Ya. Nah, nanti yang memiliki bentuk linier itu adalah yang ini. Y sebagai respon, prediktornya itu bukan XT realisasi, bukan XT teramati, tapi XT ekspektasi. Ya, seperti cerita di awal tadi, konsumsi adalah fungsi dari pendapatan yang diharapkan bulan itu. Hanya saja, pendapatan yang diharapkan ini ada efek-efek penyesuaian. Ya, jadi XTE ini diganti dengan rumusan ini. Ya, bentuknya dirubah-rubah. Jadi di sini orang membentuk harapan akan pendapatannya itu sekian persen berasal dari realisasinya, sisanya berdasarkan pendapatan yang diharapkan bulan lalu. Jadi kalau orangnya realistis, ya tetanya semakin besar. Ya, jadi dia semakin cenderung ke realitanya. Jika dia suka berangan-angan saja, ya yang besar nanti yang sebelah sini. Ya, tetanya kecil, yang besar. Ya, dia nggak bisa move on itu. Nah, hanya berharap-harap aja. Ya, yang realistis adalah yang teta besar yang meletakkan harapannya itu semirip mungkin dengan realitas. Ya. Nanti dengan substitusi masuk ke sana, ya, ini diganti di sini. Seperti ini ya. Coba di otak sendiri. Sekali lagi, dari bentuk yang ini, kita tidak pernah dapat angka ini. Ya, yang benar-benar teramati nanti hanya YT dan XT. XT-1 ekspektasi tidak pernah ada. Sehingga tetap bentuk ini masih harus dirubah, transformasi, ya, dengan cara seperti tadi, mirip seperti transformasi Coit. Jadi di sini saya punya bentuk YT, ya, yang menghubungkan antara pendapatan konsumsi yang teramati dengan ekspektasi pendapatan pada saat T. Ya, kita mundurkan satu periode waktu, T-1. Kemudian ini dikalikan dengan 1 min theta di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nanti dengan suku yang atas ini akan ditemukan suku yang sama-sama pendapatan yang diharapkan bulan T1 bulan sebelumnya, dengan parameter beta 2 kali 1 min theta. Lihat ini. Ini ada 1 min theta, beta 2, ekspektasi pendapatan bulan lalu. Ini besarannya sama, sehingga nanti ini bisa kita coret. Ya. Jadi, ini saya taruh sini. Kita coret dua suku ini. Sisanya hanya ini dan ini. Ruas kiri bisa kita sederhanakan. Ya, ini YT minus ini. 1 min theta YT dikurangi 1 min theta YT min 1. Ya. Jadi di sini bentuknya yang ruas kanan tinggal beta 1 plus beta 2 theta XT. Bawahnya 1 min theta beta 1 ini nanti sebagai intercept. Ya, tapi juga perlu diolah lagi sih. Ini nanti kita otak-atik lagi. Ya. Nah, setelah diolah, nanti akhirnya bisa kamu lihat sendiri di sini ada perubahan enggak ya? Oh ya, beta 1 dikurangi beta 1, akhirnya hilang kan beta 1-nya. Yang tersisa hanya theta beta 1, itu pun ganti jadi plus karena ini tadi kan pengurangan, min. Ya. Kayak ini kita kurangi, ya. Ini beta 1 yang ini dengan beta yang 1 perkalian dari angka 1 ini hilang. Sisanya hanya yang ini dan berubah menjadi plus. Oke, sudah. Bentuk yang kedua langsung. Yang ruas kiri ini masih memang melibatkan YT min 1,
Tapi kalau mau dipakai MKT, yang ini harus pindah ke ruas kanan. Oke, sehingga di ruas kiri hanya YT. Sudah. Bentuk ini adalah bentuk terakhir yang sudah siap digunakan untuk pendugaan. YT, ya, theta beta 1 ini interceptnya nanti, slope dengan XT, theta beta 2, slope dengan YT min 1, 1 min theta. Ya, ini nanti ketika masuk ke pendugaan parameter, kita pakai notasi yang begini, biar mudah. Ya, jadi sudah saya contohkan. Nah, misalkan kamu dapat MKT penduganya ini, kamu kan harus mengembalikan ke bentuk aslinya. Bentuk aslinya itu ada theta, beta 1, ya, beta 2. Ya. Setelah kamu dapat ini, ya otomatis cocokkan aja mana yang bisa langsung kebaca. Ini toh. Jadi beta 3 topi, beta 3 bintang itu sebenarnya mendapatkan 1 min theta. Menduga 1 min theta. Jadi kalau kamu ingin tahu tetanya berapa, ya hitung dari hubungan ini. Ya, beta 3 sama dengan 1 min theta, atau secara ekivalen theta topi itu 1 min beta 3 topi. Bagaimana dengan beta 1 bintang? Beta 1 bintang itu hubungannya dengan yang ini. Ya, jadi begitu kamu sudah tahu tetanya, maka beta 1 bisa kamu hitung. Bagaimana caranya? MKT menghitung beta 1 bintang topi. Ya. MKT juga sudah kita olah supaya dapat theta topi. Pembagiannya menjadikan beta 1 topi. Logika yang sama kita terapkan untuk mendapatkan theta 2 topi. Maka lengkaplah seluruh penduga parameter yang kita butuhkan di model itu tadi. Sama interpretasinya, efek jangka pendek, efek jangka panjang, sama. Theta, efek penyesuaian. Ya, ini contoh aplikasinya di money demand. Jadi saya punya data permintaan uang atau jumlah uang beredar pada waktu T sudah dalam bentuk len, ya. Sedangkan yang satunya variabel yang sama tapi lag 1, ya. Penjelasnya nanti kita gunakan pendapatan yang dalam GDP juga dalam len-nya sama suku bunga. Di modelnya nanti diasumsikan ya yang target, ya, dengan partial adjustment. Jadi ada target suku bunga mempengaruhi target uang. Jadi suku bunga sebagai prediktor, tapi penjelasnya itu target, ya, dengan adanya efek penyesuaian. Koefisien adjustment yang dipakai, ya, nanti koefisien adjustment-nya itu dalam notasi lambda munculnya di sini. Jadi ini sudah diatur supaya MKT itu bisa kita terapkan, ya. Bedanya dengan yang saya jelaskan di depan, di sini digunakan 2 prediktor. Prediktornya ada GDP, len GDP sama len suku bunga. Responnya adalah len suplai uang pada waktu T. Koefisien partial adjustment-nya itu muncul di sini dengan modifikasi model, di mana asumsi awalnya adalah suku bunga mempengaruhi target suplai uang. Ya, ini sudah hasil modifikasi kan sebenarnya. Di situ nanti ini kita pakai untuk menduga parameter, ya. Nanti kita olah. Parameter yang di sini akan menghasilkan yang bisa langsung didapat adalah ini, ya, 1 min lambda. 1 min lambda itu koefisiennya dari len suplai uang pada T min 1. A ini. Sehingga lambda topi adalah 1 min A topi. Selebihnya di sini, ya, masih ada unsur lambda. Kalau ingin tahu beta 1, ya hasilmu intercept di slope bagi GDP len GDP langsung dibagi lambda. Slope bagi suku bunga beta 3 topi dibagi lambda. Maka kalian akan memperoleh parameter beta 1, beta 2, beta 3. Ya. Ini output dari Gretel untuk MKT dari model yang tadi. Ya, sudah saya tuliskan persamaan ininya, koefisien-koefisiennya. Kita nanti fokus ke sini yang merupakan 1 min alfa. Ya, jadi persamaan A ini, koefisien A ini adalah 1 min alfa. Hitung dulu
ya, 0,9 sekian ini adalah 1 min alfa, 1 min lambda, lambdanya 0,04 ya. Beta yang ada di sini dibagi dengan lambda sehingga menghasilkan beta 2 topi dan beta 3 topi sesuai model target ya, targetnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menginterpretasikan yang lambda topi. Ini 4%. Interpretasinya seperti tadi. Jadi 4% ini adalah persentase dari target jumlah permintaan uang yang dapat suplai uang yang dapat direalisasi pada saat T. Jadi bank menaikkan suku bunga, targetnya sekian gitu misalkan. Tapi pada waktu T itu hanya terrealisasi sebesar 4% dari targetnya. Gitu ya. Misalkan targetnya sekian triliun. Dengan hitungan-hitungan ini, buktinya tidak sampai terpenuhi 4 triliun sepenuhnya, tapi hanya 4% dari 4 triliun. Seperti itu. Kemudian, yang 0,027% ini adalah efek jangka pendek perubahan GDP terhadap suplai uang. Ya, 1% pendapatan menurunkan demand uang atau suplai uang istilahnya tadi sebesar 0,027%. Yang ini juga begitu, efek jangka pendek ya 0,017%. Turun semua. Jadi kalau pendapatannya naik ya, suku bunga naik, di sini terjadi penurunan efek jangka pendek. Persen karena modelnya log-log. Oke. Jangka panjang bagaimana? Ingat, jangka panjang kita mempelajarinya berdasarkan konsep yang tadi, semua dibagi dengan lambda. Ya, jadi jangka panjangnya ini dilihat dari hasil pembagian atau langsung dari yang ini. Yang pembagian dengan lambda inilah efek jangka panjangnya. Ya, dari hasil yang di sini dibagi dengan lambda. Oke. Kalau langsung itu efek jangka pendek, setelah dibagi lambda adalah efek jangka panjang. Oke. Nah, dari situ saya bisa beri catatan, 3 model tadi itu sebenarnya bentuknya sama semua. Ketika ingin mendapatkan penduga dengan MKT, bentuknya sama semua. Hanya saja nanti mengembalikan ke bentuk awal yang bentuknya berbeda-beda. Ada yang mengidentifikasi alfa, ada yang mengidentifikasi lambda, ada yang mengidentifikasi theta, baru bisa balik ke model awal. Ya, interpretasi yang mana? Ya, yang model awalnya. Jadi model yang dipakai untuk MKT itu model yang tadi bentuknya rata-rata sebagian besar menggunakan YT di ruas kiri, ruas kanan YT-1 terus ada X. Ini yang dipakai untuk menduga dengan MKT. Tapi dikembalikan lagi ke model awal dengan mengidentifikasi dulu kalau distributed lag itu cari lambdanya, adaptive expectation, iya betul, adaptive expectation kita pakai juga lambda, yang terakhir, partial adjustment juga menggunakan lambda, yang terakhir adaptive expectation menggunakan theta. Jangka pendek, jangka panjang sesuaikan dengan model awalnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan simpan pertanyaan sesi diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.